Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah doa dengan kuasa Roh Kudus. Ayat bacaan kita terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Nama Roh Kudus berarti pembela atau penolong. Dia menolong kita saat berada dalam kesukaran dan pencobaan. Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Tuhan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan penyertaan daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga bekerja untuk membukakan pintu gerbang permintaan doa, saudaraku. Dia mengajar dan memberitahukan kita tentang rahasia permintaan doa, lalu menaikkan semua permohonan kita kepada Bapa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Seringkali kita tidak tahu hal-hal yang seharusnya kita doakan, termasuk segala keperluan kita sekalipun. Kita tidak tahu bagaimana memohonkannya kepada Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, Roh Kudus menyatakan pada kita tentang keperluan-keperluan kita, sehingga kita diajar untuk memiliki penyerahan diri dan kerendahan hati. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati yang didiaminya, saudara. Terkadang beban yang kita alami begitu berat sampai tak terucapkan. Kadang-kadang hanya air mata saja yang keluar. Tidak ada satu kata pun yang dapat kita ucapkan. Kita hanya bisa menangis di bawah kaki Tuhan. Sehingga yang dapat kita lakukan hanyalah mengerang dan meratap kepada Allah. Saat itulah Roh Kudus membantu kita, saudaraku. Firman Tuhan katakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku, barangkali kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna semua doa yang kita ucapkan. Namun jawaban Tuhan selalu lebih besar dari permintaan kita. Percayalah saudaraku, Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu apa yang kau perlu. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan mengerti dan peduli semua persoalan hidupmu. Doa yang kita panjatkan itu ditafsirkan dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Kemudian Allah menanggapinya menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Firman Tuhan katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 27. Jadi saudaraku, Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa kita. Tetapi bukan seruan-seruan kita yang keras yang didengarkannya, melainkan pikiran Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena Dialah yang diakui Bapa selalu memimpin dan penolong sejati kita. Bukan ucapan-ucapan kita, saudara. Karena itu ketika kita berdoa, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun kita. Jika kita hidup dipimpin Roh Kudus dan terlatih mengenal bisikannya, suaranya yang berbicara di hati nurani kita yang paling dalam, kita tidak akan menyerukan doa sia-sia yang berasal dari dorongan hati yang salah, yang berasal dari pikiran yang salah, perasaan yang salah, melainkan berdoa menurut pimpinannya sehingga sesuai kehendak Allah. Saudaraku, ketika kita berdoa,
Tuhan mengatakan kita tidak berdoa dengan bertele-tele, tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata-kata yang kita tidak perlu indah, tidak perlu diukir-ukir saudara, tapi kata-kata yang lahir oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang kita ucapkan, karena Roh Kudus yang memberitahukannya kepada kita. Bukan lagi doa yang terlahir dari pikiran, tapi doa yang lahir dari kuasa daripada Roh Kudus. Saudaraku, pagi hari ini, apapun keadaanmu, apapun yang masalah yang kau hadapi, mari mulai belajar, mulai hidup dipimpin Roh Kudus, mulai memperkaryakan Roh Kudus dalam hidup kita. Pakai Roh Kudus yang menolong memimpin kita. Bagaimana caranya kita memperoleh Roh Kudus? Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan berdiam dalam hidupmu dan hatimu, yang memimpin engkau kepada kebenarannya, yang memimpin engkau kepada mujizatnya, yang memimpin engkau kepada rencananya dalam hidupmu. Mari mulai pagi hari ini pakai Roh Kudus saudara. Datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi kita setiap hari, minta Roh Kudus memimpin kita setiap hari. Setiap apapun yang kita kerjakan, minta Roh Kudus memimpin kita, memenuhi kita, menuntun hidup kita. Usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, semuanya harus dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan berhasil saudara. Karena itu pagi hari ini Roh Kudus menyempurnakan doa kita. Tanpa Roh Kudus, doa kita tidak bisa dikenan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam Roh-Mu, supaya Roh-Mu hidup di dalam kehidupan kami, supaya kami dipenuhi dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Terutama di saat kami berdoa, biarlah Roh Kudus menuntun kami ketika kami berdoa, sehingga apapun yang kami doakan itu terlahir daripada kuasa Roh Kudus yang keluar dari mulut kami, yang sampai kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.